wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, sebelum bimbingan ini dimulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi kalian udah pada tahu belum nih dikumpulin ini buat apa nih di sini? Belum tahu Go, mau dikasih hadiah ya? Enggak, kita hari ini mau bimbingan kelompok. Jadi kalian udah pada tahu belum sih apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan untuk memberikan suatu topik yang kita bahas hari ini. Terus tujuannya ada yang tahu belum tujuan bimbingan kelompok itu apa? Tidak. Biar tahu topiknya ya, Bu. Biar tahu informasi yang akan dibahas nggak sih? Iya benar banget tuh. Jadi kita tujuan bimbingan kelompok itu untuk memberikan informasi terkait topik yang ingin dibahas. Oke, kita di sini ada asas-asas ya. Ada yang tahu belum asas-asasnya apa aja? Belum. Kerahasiaan. Ya, kerahasiaan. Terus? Keterbukaan. Ya, keterbukaan. Kenormatifan, Bu. Ya, benar. Kegiatan terus Kesukarelaan. sukarelaan. Oke. Asasnya ada banyak ya yang akan aku jelaskan. Ada dua nih. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu dimana kita di sini kan mau sharing-sharing nih. Jadi sharing-sharing itu nggak boleh sampai terdengar oleh orang luar kecuali kita aja nih yang di sini-sini yang tahu gitu. Terus yang kedua itu ada asas kegiatan ya. Asas kegiatan itu diharapkan untuk kalian semua itu aktif dalam kegiatan sampai akhir kegiatan nanti. Oke, ya di sini udah pada kenalan belum sih? Belum ya. Oke, jadi kita kenalan dulu ya dari aku. Aku namanya Kinanti Trihandayani sebagai pemimpin kelompok. Terus yang sebelah kanan saya? Nama saya Zia dari IPA 3. Oke, halo Zia. Hai. Jadi IPS. Kenalin, nama aku Lilis dari IPA 3. Hai. Kenalin, aku Retisa dari IPA 2. Hai Retisa. Hai Retisa. Hai. Kenalin, nama aku Iren dari IPS 4. Hai Iren. Kenalin, nama aku Nisa dari IPA 1. Hai Nisa. Kenalin semuanya, nama aku Jenny Armilia dari IPA 1. Hai Jenny. Oke, untuk tahap selanjutnya udah pada siap belum nih? Kita mau melanjutkan ke tahap selanjutnya. Siap banget, Bu. Udah siap ya? Oke, jadi kita mau ngebahas suatu topik nih. Topiknya kira-kira mau dipilihin atau mau kalian sendiri nih yang milihin? Kayak dipilih Pilihin aja deh. Pilihin aja ya. Oke. Iya, langsung lanjut. Oke, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah pelecehan seksual ya. Udah banyak banget kan kasus di luar sana yang emang pelecehan seksualnya itu yang lebih parah gitu kan ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas pelecehan seksual. Baik, Ibu. Oke, ada yang tahu nggak sih pengertian pelecehan seksual itu apa? Yang dipegang-pegang Iya, pelecehan badannya. Tidak sama. Iya. Catcalling. Iya, catcalling juga Pelecehan seksual masuk. tuh ini apa kayak dipegang-pegang terus kayak disentuh-sentuh gitu, Bu. Oh iya, bener Diraba. banget. Iya, bener banget ya semuanya. Tapi kalau sama orang pacaran itu pelecehan bukan? Mau. Iya, biasanya sama-sama mau. Tapi termasuk Kok Ibu tahu? pelecehan sih. Termasuk pelecehan juga sebenarnya. Terus dari kalian nih ada nggak sih yang mau sharing-sharing tentang kalian tuh pernah dilecehin apa gitu sebelumnya? Oke, boleh Lilis. Pernah di catcalling sama om-om truk itu. Cocok sih. Kayak mana tuh di catcallingnya? Cewek gitu. Terus gimana tindakan kamu setelah itu? Cakep lu. Terus ada lagi nggak nih yang mau sharing-sharing Ayo. tentang kejadiannya? Ayo, siapa lagi? Pasti pernah dong dilecehin atau apa? Iya, paling catcalling itu kakek tadi. Kebanyakan Catcalling apa? catcalling sih, tapi kalau untuk Mungkin dipegang-pegang kalau tuh nggak ngeliat pernah. kasus tuh banyak sih, Iya. kayak yang kemarin itu di Kampung Baru itu yang tiba-tiba begal payudara. Oh iya. Iya, Bu, bener. itu deket rumahnya deket teman saya tau, Bu, katanya. Terus udah gitu ada dampak-dampaknya nih. Ada yang tahu nggak sih dampak-dampak dari pelecehan seksual itu apa aja? Takut sih, Bu, pastinya. Depresi, Iya, trauma benar-benar sih, pasti. depresi, Takut trauma cowok, Bu. kan.
sendiri. Terus kalau kamu tadi kan udah ada tuh kan contohnya dari kamu. Terus kamu dampaknya apa nih dari catcalling itu? Ya dampaknya jadi kayak takut aja keluar sendirian, terus di catcalling sama om-om truk, takut diculik sih. Menghantui ya sih Bu jadinya. Iya bener banget tuh. Jadi dampak-dampaknya itu bisa aja dari stres, bisa jadi pikiran sendiri, terus depresi, terus pikiran mental sendiri bisa down, terus apa ya yang paling parah ya? Mungkin kalau dia diperkosa bisa jadi dia bunuh Oh diri. iya bener banget, itu udah paling parah ya. Parah sih Bu. Terus abis itu cara mengatasinya nih, ada yang tahu nggak sih cara mengatasi pelecehan seksual itu kayak mana? Mungkin kita lebih hati-hati sih Bu. Terus kita kayak kalau pergi-pergian itu sama teman. Jangan sendiri. Terus intinya. menghindari jalan-jalan yang sepi gitu. Bener banget. Kalau temen saya sih sukanya sepi-sepi deh emang. Oke, kalau misalnya diibaratkan kalian tuh korban ya dari pelecehan seksual yang diraba-raba gitu. Cara mengatasinya itu gimana kalian? Lapor polisi langsung sih. Jadi Langsung biar ya? dia Langsung dapat cerita orang tua Bu. Iya, Cerita orang ngadu. tua. langsung lapor polisi. Jadi Atau biar kalau- langsung dapat tindakan dari pihak yang berwajib sih. Iyalah Bu. Oke, Atau bener kalau banget. misalkan udah sampai stres kita ke psikolog gitu ya. Iya, buat konsultasi ya. Iya. Terus ada lagi nggak nih yang mau ini? Apa ya Bu? Udah sih kayaknya kalau kayak gitu kita harus lebih berani sih Bu. Kalau Iya, misalnya kita harus lebih berani. ada kejadian kayak gitu. Iya. Iya betul. Lawan juga kalau dipegang-pegang jangan mau. Betul. Kita harus jadi wanita mahal. Oke, bener banget. Jadi caranya tuh ya kayak gitu ya. Kita harus berani ngelawan orang yang suka catcalling atau orang-orang yang suka megang-megang. Ya seenggaknya kalau emang nggak berani ngelawan dilaporin ya Pelecehan. Ya pelecehan ini termasuk. Kalau dilaporin atau di kayak di videoin lah biar ada buktinya kalau dia tuh nganuin gitu kan. Terus bisa dilaporin ke Bu, polisi. kalau misalnya pelecehan itu tuh cewek ke cowok atau cewek ke cewek juga tuh masuk pelecehan ya Bu? Bisa. Ya nggak sih Kak? Kayaknya kalau cewek ke cewek tuh bisa ya, cuman kayaknya kalau lebih ke intim gitu kayaknya. Iya. Kalau cewek ke cewek ya. Oh iya. Pelecehannya. Cuman kalau pegang-pegang aja kayaknya enggak deh. Tiba-tiba gitu kan. Iya. Kak, tapi kalau misalkan cewek ke cowok itu ada nggak sih yang kayak gitu? Sering ya. Ada. Ada, kalau cewek ke cowok itu justru lebih banyak dong. Waduh, ininya, padahal ini masalahnya. bercanda ya Bu ya. Tapi kan itu tuh bercanda gitu Kak. Contohnya kayak mana? Itu pelecehan ya itu, udah pelecehan banget itu ya. Orang nyentuh aja udah pelecehan. Oh, berarti Apalagi kayak nggak boleh gitu. sentuh. Tapi kalau dia katanya mau sama mau sih Bu. Kalau pelecehan jadinya. Pacaran ya. Oke, udah sih itu aja ya untuk cara mengatasinya. Kita harus lebih berani lagi ya Iya, untuk ngelawan ya, biar kita nggak sering-sering dilecehin sama orang atau dipegang-pegang sama orang. Terus udah nih, apa topik kita yang kita bahas cukup ini saja. Apa ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak, udah Cukup Cukup, sih Bu, udah cukup cukup sih, jelas Bu. banget informasi yang udah Ibu sampaikan. Terus sharing-sharing teman-teman juga terkait kita harus gimana. Benar-benar. Terus ada nggak sih kesan-pesan dari kalian nih untuk topik yang kita bahas hari ini? Kesan-pesannya itu sih Bu, kita harus berani, pokoknya kita harus benar-benar yakin kalau misalnya kita tuh nggak akan terjadi pelecehan itu ke kita sendiri gitu sih Bu. Coba satu-satu deh kesan-pesannya. Coba dari Lilis. Tadi kan Zia udah ya. Pesan-pesannya. Mungkin kita harus lebih ini lagi ya, menjaga diri supaya kita tidak gampang dipegang-pegang sama orang lain. Terus kalau kemana-mana itu harus sama teman, nggak boleh Berarti harus cari sendiri. pacar ya Kak? Ya nggak juga sih, kan bisa ada teman. Gitu sih menurut Iya, saya. iya benar. Kalau menurut Ratisa? Oke, kalau menurut saya untuk ini ya, kita harus bisa menjaga diri deh sebagai wanita ya, kayak dikatain sama teman-teman tadi. Iya, benar, Kita benar. jalan tuh nggak boleh sendiri gitu. Kesan-pesannya untuk konseling Bimbingan ini. Seru-seru ya, seru banget. seru banget. Yang pastinya kalau pesannya besok kalau ada yang bimbingan lagi harus ini ya Kak, apa sih topiknya harus yang lebih Hangat, lebih hangat iya. lagi biar seru gitu Kak. flow-flownya gitu Kalau deh. pesan-pesan dari saya
harus lebih berhati-hati lagi dalam diri, dalam berpakaian, terus juga apa ya? Ya lebih baik aja lagi, Bu. Oke. Terus kesannya seru banget sih, kayak kita harus ya kita tahu dampak dari pelecehan seksual itu gimana gitu. Iya benar. Kalau menurut Nisa? Menurut aku tuh kita sama kayak Iren tadi harus lebih berhati-hati dalam menjaga diri, mungkin berpakaian menyesuaikan tempat gitu Bu. Jangan kita di tempat kuliah atau di mall pakai pakaian yang kayak kebuka banget gitu. Oh iya benar. Kalau Betul. menurut Jenny nih? Kalau menurut saya itu pesannya itu harus hati-hati banget ya. Apalagi kalau misalkan kita jalan sendiri tuh bener kata Sisil Lilis tadi harus ada temennya kalau misalkan kita di jalan sepi gitu. Pokoknya ada yang nemenin, jangan sampai kita sendirian. Soalnya kan banyak banget kasus-kasusnya juga. Terus kesannya itu seru banget, apalagi kita sharing-sharing gitu kan mengenai pelecehan ini sama teman-teman. Jadi seru banget. Oke, jadi kesimpulannya pada topik hari ini adalah untuk kita lebih berani lagi ya untuk ngelawan orang-orang yang emang aneh gitu, yang emang suka pikirannya kayak gitu, yang mengganggu kalian sendiri. Terus lebih berani lagi buat speak up gitu ke, misalnya bisa ke orang tua atau speak up ke langsung polisi gitu, lapor polisi. Tapi yang lebih utama mungkin speak up ke orang tua dulu ya, Iya, karena kita orang-orang komunikasi terdekat. dulu sama orang-orang terdekat. Kayak itu aja dari aku sih. Terima kasih untuk kalian udah menyempatkan waktu untuk ngebahas topik pada hari ini. Kalau misalnya ada yang ingin konseling atau bimbingan kelompok lagi, bisa hubungi saya ya, hubungin saya lagi. Dan terima kasih untuk hari ini. Kita tadi kan di awal kita udah berdoa nih. Ya. Sekarang kita penutupannya untuk berdoa juga. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Bu.